subscribe. Moho suci kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah kula sejatine satriya nyuwun wicaksana nyuwun panguwasa kangge dadi satriya sejati kula nyuwun kangge Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para sutresna, sugeng kepanggihan malih kalian siaran Teguh Rahayu Slamet, channel ingkang tresna tansah setya berbagi kawruh pangerten serta pengalaman laku, nindakaken sedaya ajaran-ajaran luhur, nindakaken sedaya ajaran ilmu hak, ilmu hakikat, ilmu hikmah, saha tansah berbagi kawruh pangerten serta pengalaman lampah, nindakaken Wahyu Eka Buwana, lagu kasampurnan urip, inggih menika lagu Wahyu Panca Gaib, lagu kumpul nunggal suci kunci, serta ingkang khususipun inggih menika kawruh pangerten lan pengalaman lagu nindakaken panca lagu Ngawurip Ihsan, lan ingkang langkung utama inggih menika kawruh pangerten lan pengalaman lagu nindakaken panca lagu Kunci Ngawurip Mubarok. Mugia kepanggihan kita, semoga kepanggihan kita di pagi hari ini masih selalu saja mendatangkan anugerah yang langkung agung, yang lebih agung dari Gusti ingkang Maha Suci, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada kita sekeluarga, karena kita selalu tansah berbagi kawruh ilmu dan pengalaman laku, mengamalkan semua ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan dan kehidupan semua makhluk Tuhan di muka bumi ini. Dan semoga apa yang kita lakukan tercatat atau dijadikan oleh Gusti ingkang Maha Suci sebagai amalan yang bermanfaat, amal soleh, dan amal berbagi sedekah ilmu yang manfaat. Para sutresna ingkang minulya, kepanggihan kita di pagi hari ini sudah mangkik pada episode 009 di tahun 2022 ini. Semoga kita bisa melanjutkan pembahasan pendalaman dari episode 008 yang kemarin, yaitu yang kemarin kita sudah bahas sampurnaning urip, inggih menika
laku waspada ing samubarang tumindak. Dan untuk episode kali ini mohon perkenan dan izin Kukuh menyampaikan pendalamannya di episode 009 ini inggih menika memperinci laku waspada ing samubarang tumindak, yaitu laku waspada yang berarti laku tata titi titis lan surti ngati-ngati. Apakah laku tata titi titis lan surti ngati-ngati itu sehingga bisa dikategorikan sebagai laku untuk waspadaning urip ing samubarang tumindak? Para sutresna ingkang minulya, seperti biasanya Kukuh selalu mengajak dalam memulai pembahasan bagi yang beragama Islam untuk meresapkan Fadilatul Fatihah bersama-sama, dan kemudian dilanjutkan dengan meresapkan kunci bagi penghayat laku kumpul nunggal suci yang berkeyakinan lain. Mari kita mulai saja supaya niat kita bertata, hati kita terlapangkan, serta rasa jati kita terhaluskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syuratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Mari kita lanjutkan untuk meresapkan kunci bersama-sama bagi penghayat yang berkeyakinan di luar Islam, supaya apa? Kita tetap bisa secara bersama-sama menggapai niat yang murni, niat yang tulus, hati yang bersih, hati yang lapang, dada dan jiwa yang lapang, serta halusnya rasa jati dalam pembahasan edisi 009 ini. Sumangga kita mulai resapkan kunci bersama-sama. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Siralah, datolah, sipatolah, kula sejatine satriya, nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge anyirnakake tumindak ingkang lupa. Rahayu, 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 tentrem. Matur nuwun, terima kasih kepada semua para sutresna sekeluarga dimanapun telatah panjenengan berada. Semoga dengan meresapkan Fatihah khusus bagi penghayat laku kunci yang berkeyakinan beragama Islam, dan meresapkan bersama-sama kunci khusus bagi penghayat laku kunci yang di luar keyakinan Islam, semoga manfaat fadilah kuncoro suci dari Fadilatul Fatihah maupun kuncoro suci dari fadilah kunci tadi bisa meresap kepada hati sanubari kita, dan bisa menonton niat kita dalam membahas sesuatu apapun permasalahan selalu dengan niat yang tulus dan suci, dan serta dilapangkan dada, hati dan jiwa kita, dihaluskan rasa jati kita, sehingga membahas semua permasalahan kehanan kehidupan di dunia dan sampai kehidupan langgeng nanti, kita selalu tertumoto untuk beretikat anyirna ake tumindak ingkang luput dan menggayuh wicaksana, artinya menggayuh kemampuan yang hakiki untuk menjangkau kebenaran yang hakiki, serta menjangkau penguasaan yang arti dalam bahasa rasanya adalah kemampuan kita untuk menjadi pelaksana kasih sayang, kemampuan kita untuk menjadi pelaku welas lan asih kepada apapun siapapun serta bagaimanapun dimanapun kapanpun. Para sutresna ingkang minulya,
Mari kita mulai saja dengan lebih dahulu menata niat kita, membeningkan hati kita, melapangkan dada kita, serta menghaluskan rasa jati kita, supaya pembahasan kita awal hingga akhir diberikan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Gusti Engkang Maha Suci, sehingga hasil dari bahasan kita nanti tetap menghasilkan, meneteskan manfaat minggunalan mahanani jika kita terapkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Para sutrisno ingkang minulya, tema menyambung episode 009 yang kemarin, yaitu ini episode 009, kasampurnaning urip itu bisa kita gayo kalau kita bisa laku waspada di dalam semua tindakan kita dalam kehidupan. Jadi laku sampurna itu bisa kita gayo kalau kita selalu waspada di dalam semua tindak dan tanduk dalam kehidupan di dunia ini. Nah, pertanyaannya, apa itu laku waspada? Seperti yang sudah kuku simpulkan dalam pembahasan 008 yang lalu, laku waspada itu adalah laku untuk selalu melatih dalam semua tindakan-tindakan didasari dengan sifat titis, lan surti, ngati-ngati. Jadi semua laku waspada itu laku yang selalu disifati oleh perbuatan yang difilter oleh laku yang bersifat toto, laku yang bersifat titi, laku yang bersifat titis, serta laku yang bersifat surti, dan laku yang bersifat ngati-ati. Apa itu laku yang bersifat toto, titi, titis, surti, ngati-ngati itu, sehingga bisa numoto laku waspada ing samu barang itu minda? Para sutrisno ingkang minulya, monggo kita kupas satu demi satu dengan hati yang jernih, niat yang tulus, niat yang suci, serta menghaluskan rasa jati kita supaya tinemu kuncoro kesucian makna hakiki yang tergantung dalam semua kupasan bahasan kita tersebut. Para sutrisno ingkang minulya, untuk laku yang bersifat toto, titi, titis, surti, dan ngati-ati itu sebetulnya Romo sudah memberikan bahan informasinya, meskipun masih dalam bentuk kerangka. Namun kewajiban kita sebagai sutrisno, satrio, lan wanitya sejati, napa malih kita sampun mancik nggayuh inggih menika tingkatan putra, maka kita selalu harus berkewajiban untuk meningkatkan, menghaluskan rasa jati itu, menemukan makna hakiki atau makna wicaksana dan makna panguwasa di dalam sifat toto, titi, titis, serta surti, ngati-ngati itu. Perlu Koko sampaikan informasi dasar yang diberikan oleh Romo tentang laku yang bersifat toto, titi, titis, surti, lan ngati-ngati itu adalah laku toto, titi, titis kuwi ateges laku gelar lan gulung ing tentrem. Menika dawuh informasi dasar ingkang dipun aturaken Rama kagem kita sedaya. Dasar menika kagem supaya kita saged tetap mencari dan menemukan kesejatian, kewicaksanan, dan kepanguasan sifat titi, toto, titis menika. Kagem gelar maupun geleng, gulung laku kita menuju tentrem. Lah, laku gelar menika saged tinemu menawi kita jadi laku golong itu, kita golong pinuju tentrem itu bisa kita temukan, bisa kita gapai kalau laku kita yaitu menggunakan rasa yang arep gelar, lalu kita mampu untuk menggulung. Itulah yang disebut laku ing tentrem. Gulung gelar rasa digulung ing tentrem. Karena laku rasa arep gelar lan gulung itu merupakan obahe sir, dat,
lan sifat krasa rumangsa njur bisa ngrasakake. Koko wangsuli ulangi malih, laku rasa arep nggelar lan gulung iku ateges obahe sir lan dat serta sifat nalika bisa mroses krasa rumangsa njur ngrasakake. Jadi lakune rasa arep anggembleng banjur lenggah. Lenggah punapa? Lenggah yen krasa kuwi ateges arep laku, njur yen tata titis ngemati rasa lenggahe piye, ya kuwi ateges bisa pinuju ngrasakake. Lalu pertanyaannya, bagaimana wujud implementasi untuk prakteknya? Nah, itu pertanyaan yang harus jadi PR yang kita kupas. Menggunakan apa ya dasar piranti 5 wahyu ponco gaib yang sudah diberikan kepada kita semua selaku kadang, selaku putra Rama, yaitu mulai kunci, asma, paweling, mijil, sarta singkir. Dan semua tindakan perilaku dalam kehidupan sehari-hari harus disifati kelawan tata titis, surti ngati-ngati, dan pangubahing raga. Itu sebetulnya esensinya. Hanya saja dalam implementasinya kita harus tetap menggunakan niat yang tulus, niat yang suci, menjemarkan dodo, serta ngaluskan rasa jati. Kalau tidak seperti itu, kita tidak bisa menyingkap kesejatiannya. Para sutresna ingkang minulya, jadi kalau pertanyaan piye lenggahe prakteke nindakaken laku kala wau tata titis surti ngati-ngati. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita petani satu demi satu dengan cara wicaksana, dengan cara panguwasa. Laku waspada. Laku waspada menika inggih menika laku ingkang pinuju tentrem, pinuju sampurna. Amargi sedaya menawi saged lenggah ing tentrem, berarti lakunya sudah mendekati pinuju sampurna. Tentrem lan sampurna menika inggih menika sampun tes, sampun trep ing marem, sampun pas ing marem tentrem, boten butuh napa-napa, boten nganakaken apa-apa, lan boten sampun cekap sedayane napa-napane, sampun boten kelelep dumateng kepinginan utawi kepuasan. Sedawa sampun saged nampi dening leganing penggawa, penggalih, lan sampun mantep, madhep, tetep. Itulah tentrem, itulah sampurna. Jadi syarat supaya kita bisa laku waspada, yang pertama kita harus bisa berperilaku tiap keseharian, tindak dan tanduk kita harus disifati dengan laku tata. Apa kuwi laku tata? Para sutresna ingkang minulya, tata kuwi saka tembung saking kata tatanan yang berarti angger-angger, yang berarti aturan atau peraturan, undang-undang dan ketentuan-ketentuan yang dimufakati secara kesekiannya, kebenarannya, kehakikiannya. Contohnya tata gelar itu bisa berlingkup undang-undangnya negara, undang-undangnya pemerintah, undang-undangnya masyarakat yang tertulis maupun tidak tertulis, yang sudah dimufakati kesuciannya, kebenarannya atau kesejatiannya, termasuk adat istiadat.
Lajeng toto gulung itu adalah tatanan yang tidak dibuat oleh manusia. Kalau toto gelar itu tatanan yang dibuat, disepakati oleh manusia. Kalau toto gulung itu toto yang murni, berasal dari Yang Maha Suci, Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi kesimpulan toto utawi tatanan menika, baik gulung maupun anggelar menika, kalau gulung itu berasal langsung dari Yang Maha Suci, Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa. Kalau tatanan gelar itu tatanan yang disepakati, yang dibuat oleh manusia, sebagaimana berkeinginan untuk pinuju tentrem dalam kaitannya supaya tidak ada perselisihan di antara mereka, maupun tidak ada merugikan makhluk yang lainnya. Itu tatanan gelar. Jadi kalau kesimpulan sementaranya, kalau kita bersikap supaya waspada ing samu barang tumindak dengan sifat toto ini, kita harus selalu mentaati aturan tatanan, baik bersifat yang gelar apalagi bersifat yang gulung. Nah, kalau kita memindakkan semua ajaran-ajaran romoh menika berarti tatanan gulung. Menindakkan semua ajaran-ajaran agama itu toto gulung. Menjalani semua tatanan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu termasuk toto gulung. Nah, pertanyaan yang lagi hangat kemarin, ada refleksi yang berlebihan, yang kemensun, kementus, sok benderi dewe, seorang oknum yang menendang sesajen, membuang, menyaduk, dan yang seterusnya dengan dalih kemusyrikan, itu termasuk dia melanggar toto gulung, karena ini berasal dari keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan dimensi keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu sifatnya pribadi, bahkan sirri atau rahasia. Masing-masing manusia hanya diberikan kemampuan sebatas pemahaman, kaweruh, dan pangertian yang bersangkutan, sebagaimana kalau kita implementasikan dalam dunia industri, semua produk industri itu dibekali spesifikasi sesuai kapasitas masing-masing. Mobil yang sekian cc dengan mobil yang sekian cc yang lebih tinggi, kapasitasnya pasti berbeda. Semacam itu juga lah tatanan secara gulung, yang dipahami manusia tidak akan pernah sama, tergantung spesifikasi masing-masing yang diberikan Tuhan kepada masing-masing manusia tersebut. Ada yang ber-cc, kapasitas cc 200, 300, 500, dan seterusnya. Tetapi patokannya seperti yang Kuku aturkan kemarin, bahwa tujuan manusia hidup itu jangkauannya hanya 5. Yang pertama tiang utawi wong, tingkatan pertama ini kalau boleh Kuku mengasumsikan, memberikan anggapan umpamanya tataran tingkatan kapasitas 100 cc. Kemudian yang kedua, tingkatan capaian manusia utawa satria utawa wanita ditambah plus dalam tanda petik sejati. Ini ibarat manusia yang sudah mulai mengenal kehidupan yang lebih khusus, artinya sudah ingin menjangkau manunggal dengan kesucian fitrahnya atau kudrat irodatnya. Nah, tataran yang kedua, manusia yang bersifat mulai khusus ini, yaitu disebut manungso, manunggal ing rasanya sudah mulai difikirkan menjadi satria, watak satria atau wanita plus tanda petik sejati mulai dipikirkan, berarti sudah dia ingin mulai berpikir tentang manunggal dengan kesuciannya dalam segala tindak dan tanduk. Nah, dan kejangkauan yang ketiga lah, yang kedua ini Kuku umpami asumsikan cc-nya sudah 200. Dan jangkauan yang ketiga adalah manusia yang sudah mulai bisa menduduki posisi putra. Artinya apa? Dia sudah mulai mengasah kehidupannya untuk manunggal dengan kesuciannya dalam bertindak dan bertumanduk. Sehingga apa? Dia sudah diberikan oleh bisa mengetahui nama rohnya atau nama gulungnya atau nama dalamnya,
jeneng lebet, asmo lebet. Demikian klip berita untuk hari ini. Dan manusia yang sudah selalu tentram berjangkauan sejahtera dalam putro naungan ini Allah bisa Subhanahu wa Ta'ala. berkomunikasi secara khusus dengan Yang Maha Hidup, berkomunikasi dengan Yang Maha Suci, berkomunikasi khusus dengan Yang Maha Esa, Maha Kuasa, dengan piranti gaib yang sudah, kalau dalam versi ajaran Kasampurnan Urip, sudah bisa mampu menjalankan wahyu ponco gaib atau sarana gaib yang 5, mulai kunci sampai zikir. Kalau dalam tataran agama, dia sudah mulai bisa menjangkau syariatnya, torekotnya, baru ini mau mancik menuju hakikatnya. Kalau diasumsikan dalam implementasi industri otomotif, kuku asumsikan ini sudah tingkatan 300 cc seumpamanya. Jadi kemampuan kapasitasnya sudah mulai saya meningkat. Mari kita menginjak setelah capaian putra, maka yang keempat, manusia hidup itu bisa menjangkau kepada kapasitas sebagai rama atau rasa yang manunggal. Rama dalam tulisan huruf besar semua, itu berarti rasa yang sudah manunggal. Jadi manusia yang dalam kapasitas yang keempat ini sudah lakunya khusus sekali, pembawaannya sudah mulai kalem, rasa kemingsun, rasa rumongsonya, keinginan dan sebagainya sudah mulai berkurang. Dia hanya menjangkau ketentraman, kesuciannya pribadi. Sehingga kalau manusia dalam kapasitas ini, kalau di dalam bahasa laku Manunggal Suci, ini sudah menjangkau seorang putra yang sudah benar-benar lengga ing dalam ramah utawi rasa manunggal. Kalau dalam bahasa agama, dia sudah mulai bisa menjangkau hakikat hidup, tingkat hakiko. Dan manusia sudah jangkauan ini sudah tidak terlalu butuh nganakake opo-opo, rekodaya opo-opo, anane namung tentrem, kesucian, dan benar-benar tidak mau cawe-cawe urusan liyan. Semua pemahamannya selalu suci, semua prasangkanya selalu suci, dan semua yang dirasakan adalah suci. Sehingga dia tidak butuh apa-apa, tidak ingin apa-apa, tidak ingin nganakaken apa-apa. Ya, itulah sudah manusia yang mancik sampurno. Dan tingkatan yang terakhir adalah manusia dalam kapasitasnya. Nah, tingkat yang keempat ini, kuku kalau implementasikan dalam industri, ibaratnya sudah sisinya 400. Dan yang kelima, jangkauan yang paling tinggi adalah capaian manusia yang sudah bisa menjangkau tingkat ngasipat Gusti, yaitu ngasipat selalu bagus di hati. Nah, capaian ini kalau dalam tataran bahasa agama khusus Hindu atau Buddha ini disebut tahta brahmana. Tetapi kalau Kasampurnan disebut sebagai tatanan capaian Gusti utawi tataran capaian bagus ing ati. Nah, ciri manusia yang jangkauan yang kelima ini sudah sangat luar biasa. Dia bahkan tidak hanya nggak butuh apa-apa, nggak pingin nganakake apa-apa, semuanya kabeh ku sudah cukup kelawan apa lan nopone. Dia tampilannya selalu kalem, tenang, selalu bisa tentram bagi diri sendiri maupun menantramkan orang lain maupun makhluk hidup yang lain. Dia tidak akan bisa membawa kerugian bagi siapapun, bahkan akan selalu memberikan manfaat, nilai tambah, ketentraman bagi semua makhluk yang ada di muka bumi. Dan manusia capaian tingkat keempat, tingkat ramah dan tingkat Gusti ini, semua sabdonya bisa langsung jadi. Berarti sabdo jadi, bahasa ilmu kasampurnannya, bahasa agama Islamnya sudah masuk dalam sabdo kun fayakun. Apa-apa yang diucapkan bisa langsung jadi diwujud karena kersa, karena ridhonya Tuhan yang Maha Esa. Dan manusia pada top tingkatan inilah yang sudah nggak bisa dibahas dengan model logika apapun, karena nggak jangkau. Yang dia jangkau langsung tanpa pembatas. Ngasifat Gustinya sudah tanpa
prasyarat, otomatis connect selalu. Sehingga dalam kapasitas ini kalau diimplementasikan ibarat asumsi dunia industri, dia sudah kapasitas CC-nya itu di atas 500, bukan 500 lagi, 500 ke atas, 500 sampai tak terhingga. Sehingga kemampuannya sudah tidak berbatas wahami manusiawi, tetapi wahaminya bagus ing artinya Gusti utawi Gusti ingkang Maha Suci utawi Pangeran utawi Tuhan Yang Maha Esa. Semua sifat-sifatnya Gusti sudah dipahami, dihayati, dan dia bisa mampu melaksanakan untuk kepahamannya. Dia bersinabungan, berhubungan, berkomunikasi, berperi kehidupan terhadap sesama makhluk hidup yang ada. Nah, itulah para saudara, kalau kita sudah mulai bisa menjangkau berperilaku bersifat toto, jadi semua tatanan, aturan itu kita tidak akan ingin melanggar, apalagi mengingkari, menginjak-injak, kita tidak akan. Kemudian yang kedua yang bisa menggayuh kewaspadaan segala tumindak adalah sifat titi. Apa itu sifat titi? Kalau sifat toto tadi berkaitan dengan toto gulung atau tatanan yang berasal dari Gusti yang ingkang Maha Suci, dan toto gelar atau tatanan yang dibuat oleh manusia untuk kesepakatan kemurnian kualitas hidup, berhidup antar manusia, berhidup antar sesama makhluk hidup. Termasuk kearifan-kearifan lokal itu semua adat istiadat itu merupakan toto yang gelar, tapi yang sudah berbau rohani. Yang kedua adalah sifat titi utawi telitining ing wigati. Itu arti titi itu saking tembung telitining ing wigati. Telitining ku teliti, paling teliti, ing wigati, ing wati ku awas, resik. Jadi kalau titi berarti telitining ing wigati, wis awas to resik. Jadi tindak terbang kita itu tidak gerusak-gerusuk, sudah disaring dengan telitining ing wigati. Sudah teliti, awas, dan sangat hati-hati. Itu namanya titi. Kalau toto tadi berkaitan dengan sebabnya apa? Harus menaati toto gulung maupun totonan gelar. Kalau titi sudah, bah itu tatanan atau bah itu tidak, tapi kita tetap patokannya hanya teliti ing wigati, teliti ing telitine teliti, yaitu teliti yang paling awas. Sehingga kejelihan, kehati-hatian dalam segala tumindak diwigateni atau diawasi, dijogo bener-bener ing ati-atine tumindak. Apa contoh praktek aplikasinya laku titi ini? Para sutresna ingkang minulya, untuk praktek laku titi ini adalah aplikasinya setiap kita akan mengambil keputusan selalu diawali dengan laku titi atau hati-hati yang sangat teliti dan awas ini, ditimbang sampai menemukan keyakinan. Jadi kalau titi ini di samping kita menaati aturan gelap dan gulung, tapi kita harus juga menemukan sampai keyakinan kita, baru kita mengambil keputusan harus berlaku bagaimana. Dan yang ketiga adalah tindak laku yang bisa menuju ke waspada ing segala tumindak adalah sifat titis. Titis menika saking tembung teliti ing setiti. Dados wis teliti dibungkus meneh setiti. Teliti wis wigati, setiti ku paling wigati. Jadi wigati sing paling wigati itu adalah titis. Yang implementasinya adalah selalu dalam mengambil keputusan berbuat itu menimbang-nimbang dulu supaya tidak hanya yakin. Kalau titik tadi hasil akhirnya sampai hati kita yakin, mantap, baru kita bertumindak. Tetapi kalau titis ini tidak hanya yakin, tetapi sudah bisa membandingkan dengan contoh yang nyata, untung dan ruginya terhadap orang lain.
kalau merugikan orang lain kita tidak mungkin melakukannya. Kalau itu bermanfaat terhadap orang lain, kita sudah yakin untuk bisa melakukannya. Jadi keyakinannya ini bukan hanya untuk ukuran diri kita, tetapi kepada ukuran makhluk hidup sesama. Nah, bagaimana contoh implementasinya di antara ketiga yang sudah kuku aturkan? Para sutresna ingkang minulya, kuku bisa nyampaikan. Contohnya kalau kita mau mijil utawi maseson kahanan ingkang badhe kita tindakake, mau berangkat makarya, paling mudah kan berangkat makarya karena semua makhluk itu harus makarya. Delalah mobil yang kita mau pakai itu rodok rewel, kurang sip, kurang prima. Tetapi waktu kita ini sudah mepet perjalanan untuk menuju kantor kita, sehingga logikanya resiko tidak cukup waktu untuk sampai di kantor tepat pada waktunya. Maka kalau kita berpedoman dengan sifat titi, maka yang harus kita targetkan adalah bagaimana hati kita yakin bahwa nanti tidak akan ada resiko di jalan. Kita cukup mijir, langsung begitu nompo rasa kita langsung berangkat. Tetapi kalau ini kita pakai sifat titis, maka kita tidak hanya butuh yakin saja, walah gak apa-apa aku biasanya kayak gini tok, paling iki kok dinamone sing rada kurang brek golek rada rewel di ndekno dhisik disetup maneh, insyaallah tokcer maneh dinamonya. Nah, kalau titis tidak seperti itu, jadi keputusan kita tetap berakibat dengan orang lain. Misalnya dalam berangkat itu kita sebelum nyampe kantor ngampiri teman atau kolega yang akan meeting bersama-sama, sehingga apa? Kalau kita tidak jemput berarti kita melakukan kesalahan. Maka dia berangkat ini di samping mijil tetap mijil lagi untuk gimana caranya kita jemput atau tidak. Jadi mijilnya sudah tidak satu kali. Kalau tadi satu kali cukup mantap ya berangkat. Kalau ini mantap dan apa jemput atau tidak. Begitu jawaban isyarah dari mijil berangkat atau tidak, itulah yang kita ikuti. Nah, kalau tidak jemput berarti kita harus wajib memberitahu supaya di sana teman kolega kita bisa bersiap-siap untuk berangkat sendiri. Kita tidak menyakiti orang lain, mengecewakan orang lain. Nah, itu sudah kategorinya bukan titi lagi, tapi titis. Artinya kita sudah memikir dampak kerugian terhadap orang lain supaya nggak sampai terjadi. Para sutresna ingkang minulya, untuk berikutnya, lalu bagaimana laku yang bisa membawa kewaspadaan dalam semua tumindak yang disifati dengan laku surti dan ngati-ati? Para sutresna ingkang minulya, informasi kerangka dasar yang diaturkan oleh Rama berkaitan dengan sifat surti lan ngati-ngati ini adalah laku ingkang ngukuhi tentrem. Kalau tadi laku minuju tentrem, ini ngukuhi tentrem. Ngukuhi itu apa sih? Mantepi tentrem. Jadi kalau tadi minuju berarti laku utawi proses minuju tentrem. Kalau ngukuhi itu sudah lenggah tentrem. Jadi jinemake tentrem. Bagaimana itu implementasinya, kemaksudannya? Para sutresna monggo kita kupas. Laku pinuju tentrem dengan laku ngukuhi tentrem niku wonten bedane meskipun tipis. Jadi harus rasa kita yang lebih ditajamkan. Maksudnya atau ateges, laku ngukuhi tentrem itu laku ora gelem diobahake dening angen-angen panca driya maupun budi pakerti kita. Jadi patokannya kita tidak boleh kentet terhadap angen-angen pancadriya dan budi pakerti, tetapi laku yang benar-benar asesaring ing saklebete rasa njaba digawa ing rasa njero. Itu patokannya laku
surti lan ngati-ngati utawi laku ngukuhi tentrem. Kalau yang titoto titis tadi laku pinuju tentrem. Jadi prosesnya berbeda di sini. Para sutresna ingkang minulya, patokan pedomannya laku surti ngati-ngati utawa laku ngukuhi tentrem ini inggih menika angen-angen pancadriya dan budi pekerti kita yang arsa gelar, yang berkehendak untuk gerakkan perilaku kita, harus kita lorup, kita lerem supaya tidak cenderung ngelorup kita, ngelemakake kita, menguasai kita secara berperilaku sehingga kita tidak bisa mencapai tentrem. Jor, bagaimana kalau info yang seperenggal didasarkan oleh Romo itu dalam kita menindaklanjuti dalam tindakan nyata, tindakan yang sudah trep kelawan sifat surti lan trep kelawan sifat ngati-ati. Para sutresna ingkang minulya, monggo laku surti ingkang kita bahas rumiyin. Surti menika asal saka tembung suraosing ati. Nah, bahasa rasa utawi bahasa urip suraosing ati menika menawi panjenengan namung berfanatik merengkel apa yang diaturkan Romo secara garis besar, maka kita tidak akan mengupas kesejatian, yaitu mengupas wicaksana, kemampuan menjangkau kebenaran yang hakiki, dan kita juga tidak bisa akan mengupas kapanguwasa utawi kemampuan untuk menjadi pelaksana kasih dan sayang, pelaksana kasih welas lan asih terhadap apapun, siapapun, dimanapun, kapanpun, kepada semua makhluk hidup. Jadi apa-apa yang disampaikan Romo itu bersifat kerangka besar, laku, obah, urip, santoso, dan seterusnya, kroso, rumongso, lan ngrasakake, dan sebagainya. Implementasinya kita harus mengupas sendiri. Kenapa begitu? Kita sudah diberikan piranti gaib yang 5, dan kita juga sudah diberikan arahan pangumbahing rogo. Nah, itulah sarana gaib untuk mengupas kesejatian. Caranya kita harus selalu menjaga, melelate minimal laku wahyu ponco gaib itu diresapkan, disungkemkan. Kalau kemampuan minimal 2 kali, jam 6:05 sore ataupun jam 24:05 malam. Tetapi kalau kita ingin meningkatkan CC, kapasitas CC kita, rohani CC kita, supaya powernya lebih kuat, ya ditambahkan ora ono apa-apa kunci, ono apa-apa kunci, tangi turu utawi arep turu langsung kunci. Yen ono wigati rasa ora nyaman, rasa ora ono ragu, puas sumelang dan sebagainya, langsung kunci. Ono hera-heru kunci, dan ono bencana kunci, ono kekerasan kunci, ono chaos kunci, dan seterusnya. Jadi semua tumindak dan tumanduk kita selalu gacoran eling kunci, sehingga apa? Kemampuan rasa jati menjangkau wicaksana, menjangkau panguwasa kita sudah bisa kita jalankan, bisa kita singkap, sehingga laku kita akan tergolong laku selalu nyirnakake tumindak luput utawi laku yang surti dan ngati-ngati. Dados yang dimaksud laku surti saking tembung bahasa rasa, bahasa sejati itu dari tembung suraosing ati. Suraosing itu su itu baik, kebagusan, bening, suci. Raos itu rasa, ing iku ing sak lebet ati, jerone ati. Dados surti menika suara-suara hati, kesejatian, kesucian yang kita selalu turut berasal semua dari dalam hati sanubari. Dalam bahasa kasampurnan disebut rasa, dalam bahasa hakikat agama disebut kolbun basiro, kolbun latif. Sehingga laku kita bisa juga disebut laku yang selalu berpatokan terhadap rasoning ati. Jadi kita bertindak dasarnya bukan dari luar, dari kretek, dari rumangsa dan karumangsan, itu kita hindari, tapi kejalan kita dari suara hati paling dalam. Dengan mengikuti kehendak hati dan kemantapan hati serta
panguwasa ning ati dan kawicaksanan ning ati, akan ditemukan semua laku kesejatian yang menuju suci, selalu kesejatian tentrem bakal kita gapai. Dan laku surti ini selalu akan menuju dua pilihan bobot yang sama kualitasnya. Apa contohnya praktek dalam surti dan ngati-ngati? Bedanya di situ. Kalau surti ini kita selalu dihadapkan dua pilihan bobot yang kualitasnya berbeda. Contoh prakteknya ini harus diperhatikan supaya kita bisa masa saat ini membedakan semua sifat-sifat yang tergolong halus, toto, titis, surti, dan ngati-ngati ini. Kalau surti, lakunya ini nanti arahnya terhadap dua pilihan bobot yang sama kualitasnya, tetapi keputusannya kita harus lakukan. Contoh, kalau kita lulus SMA, kita kan harus melanjutkan kuliah, tetapi kita kok bersyukur juga kategori murid yang kapasitasnya bagus, sehingga kita bisa memilih untuk mendaftarkan di universitas yang paling bonafit. Contohnya kita masuk di tes di Universitas Erlangga atau Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Erlangga di Surabaya. Lalu ndelala sampai tes, kita itu lulus dua-duanya, maka kita harus memilih dua pilihan yang berderajat kategori sama-sama kualitasnya, sama-sama bonafitnya. Kalau dilengkapi lagi pilihannya tidak dua, kita milih daftar di Universitas Erlangga Surabaya, Universitas Brawijaya Malang, dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Sama-sama diterima, maka kita harus melakukan pilihan dengan kualitas yang standarnya sama bonafitnya. Nah, itu kita bisa langsung tempuh saja dengan cara mijil, tapi itu belum surti. Karena apa? Kita hanya puasa bongkoan, tetapi kita tidak berusaha menganggrek gaya, karena ini berurusan dunia atau gelar. Tetap gunakan akal kita, karena akal itu diciptakan sebelum nafsu itu diciptakan. Ketundukan pasti ada. Surti, suaraning ati, itu juga sama seperti akal, selalu konektasinya dengan hati sebelum kemauan dengan nafsu loh ya. Jadi yang harus kita lakukan setelah kita mijil, baru ada isyarat pilihan salah satu dan tiga utama, entah itu kita milih Brawijaya, entah kita milih UNER, entah milih UGM, pasti itu sudah betul. Artinya apa? Dampaknya tidak ada karena kualitasnya sama. Itu namanya surti. Nah, bedanya kalau ngati-ati, disipati dengan ngati-ati, ateges saking tembung ngati itu intine ati, ati ya ati, dadi ati sing double, pertimbangannya dengan filter hati yang double. Ini sanepan, bahasa sanepan, ngati-ati. Wis ngati ku ati, ngati ku intine ati ya ati, dadi intine ati nggih ati. Nah, berarti artinya double. Ini bahasa rasa, bahasa urip, bahasa kesejatian. Harus bisa kita kupas dengan kebiasaan ngemalno kunci minimal 1 hari 2 kali. Bahkan kalau bisa ditingkatkan, ono opo-opo kunci, ono opo-opo kunci, ono hera-hera kunci, ono hera-hera kunci, arep turu tangi turu kunci, dan seterusnya, dilengkapi dengan selalu menjalankan apa-apa difilter dengan pangumbahing rasa, pangumbahing robo, atau kalau dalam bahasa hakikat keislaman dilakukan dengan cara ponco laku kunci ngawurit ihsan, atau pilar 5 untuk menuju ihsan, kebaikan, kebagusan, kebencian, kesucian. Dan kalau implementasi di sifat ngati-ati ini, karena yang dihadapi ini kualitasnya berbeda, artinya kalau kita salah memilih pasti ada merugikan entah diri kita sendiri atau pihak yang lain. Ini sifat dampak dari ngati-ati. Contohnya, sebentar lagi, masih saat ini juga sudah mulai menghangat arus politik tentang pilpres, tentang pileg, dan seterusnya. Pasti semua orang, semua kelompok masyarakat termasuk kita saat selaku Padang Putra Romo
akan juga dihadapkan terhadap pengaruh-pengaruh ditawari. Ayo ngeblok partai iko, ayo ngeblok partai iko, ayo ngeblok calon iko, ayo ngeblok calon itu. Lah, ini dampaknya kan tidak sederhana, maka tidak butuh surti saja, kita harus juga plus ngati-ngati. Kita tidak butuh totoh saja, titis saja, tetapi juga harus surti dan ngati-ngati. Cara mempertimbangkannya ya itu tadi, semua fase tahapan yang membutuhkan keputusan selalu harus dimijilkan, difilter lagi ing dalam ati, ing saklebete ati doublenya tidak dua, kalau bisa double tidak terhingga hati kita. Seperti itulah sanetannya. Sehingga kalau seumpama kita milih calon itu ternyata rekam jejak secara detail itu jelek, terus kita mijilkan doen yang karakter elek, tapi ini karena kedekatan dengan teman sungkan, akhirnya kita tidak ngati-hati, lah itu salah, atau tidak, kita akhirnya luput. Karena apa? Kalau dia terpilih akan membawa kemudorotan, banyak kerugian terhadap banyak pihak. Itu wujud dalam menyifati kewaspadaan ing samu barang itu mindak dengan kacamata sifat ngati-hati dan surti di atas. Para sutresna ingkang mulya, mulai cetok nggih gambarannya bagaimana kita menjalankan wahyu panca-gaib kasampurnan urip ini dengan cara implementasi kehidupan yang nyatanya. Jadi tetap seperti ungger-ungger dawuhipun guru tarekat mursyid kukuh Ibnu Kiai Haji Hasan Bisri ingkang dawuhaken, selalu dawuhaken ketika tiap ngejang, aja dipercaya lamun durung dinyatakno, lan aja dilakoni lamun durung dimangerteni. Itu sampun harus dilakukan semacam itu. Sehingga penjenengan tidak hanya bisa untuk mengatakan ora temung jare, tetapi sesungguhnya pasaksen Anda tidak bisa, tidak tahu, bahkan penjenengan metodenya sendiri juga tidak paham. Semua ajaran-ajaran penjenengan pahami sebagai mantra yang simsalabim, mantra ujuk-ujuk, mantra aji pokoke. Tetapi melenggahkan antara toto titik-titik sutilan ngatu-ngatunya tidak tahu, itu sama dengan kita tidak bisa laku sampurna. Wek mengaku-ngaku, wek koyok-koyok ngunduka mbok guling atur hukum menika di boten berkenan, namun harus disampaikan semacam itu supaya apa? Semua orang yang ingin laku khusus tidak kelihatan lagi kemengsunnya. Kita sama, yang dibutuhkan aja rasa eling dan ingletnya. Para sutresna ingkang minulya, laku waskopada menika sampun mulai terkupas nggih, sedikit demi sedikit. Ing samu barang tumindak itu harus serta dilapisi dengan laku toto titis, laku surti ngati-ngati, atawi laku pinuju sampurna, pinuju tentrem, laku lenggah ing sampurna, ngukuhi sampurna, ngukuhi tentrem, yaitu laku bali suci. Kesimpulan sementara ini pun supados kehidupan kita ini sampurna, baik kehidupan dengan sesama manusia maupun sesama makhluk hidup yang lain, bisa saling menyampurnakan, tidak merugikan, bermanfaat, maka tetap harus kita bisa laku bali suci. Kudu bisa tansah waspada ing samu barang tumindak, yaitu dengan disifati laku toto titis, laku surti, laku ngati ati. Yang sudah kukuh jabarkan di atas. Para sutresna ingkang minulya, dados kalau kita mulai membahas masalah toto utawi tatanan, yang ada itu hanya kategorinya dua. Toto gulung itu artinya toto yang aturannya berasal dari Tuhan, dari Kang Maha Suci, dari Yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Kalau toto gelar itu tatanan yang dibuat oleh manusia ataupun makhluk hidup yang lain atau alam. Semua tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar pasti menimbulkan bencana atau kerusakan atau kerapuhan semua tatanan. Nah, itulah toto. Kalau titis harus lebih jeruh lagi. Kalau titis lebih jeruh lagi, inggih menika teliting ing wigati, yaitu
sudah diteliti dan diawasi, dihati-hati. Fokusnya adalah supaya mendapat keyakinan, baru kita tumindakan. Kalau titis ini lebih tinggi lagi, yaitu di samping kita memperoleh keyakinan lewat titis tadi, harus titis. Titis itu artinya teliti ning setiti. Jadi sudah teliti kudu disetiti maneh. Artinya dibolan-baleni, difilter dengan hati yang berlapis. Sehingga tidak hanya yakin, tapi yakin juga tidak merugikan orang lain, tidak merugikan makhluk yang lain, apalagi diri sendiri. Sehingga ketemu madep mantep lan tetepe aturipun Rama mekaten. Dan disipati dengan surti itu ateges surasaning ati, suara hati, dua pilihan yang bobotnya sama. Sehingga semua yang kita lakukan itu sudah terbebas dari semua yang tidak suci. Dan yang terakhir, ngati-ngati inggih menika gecolane aji dobel disaring ngagem keyakinan hati yang berlapis-lapis tak terhingga, sehingga tidak hanya yakin, tidak hanya teliti, tidak hanya toto titis, tapi semuanya kesajatan secara otomatis, hijab semua tersingkap, pembatas semua tersingkap, koneksitas langsung kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa langsung tercapai, tergali. Dan kesimpulan dari itu semua untuk melatihnya adalah apa yang sudah diberikan oleh Yang Maha Hidup melalui Romo Semono berupa wahyu panca gaib, itu latih minimal 2 kali, yaitu jam 18 lebih 5 menit atau, dan yang kedua jam 24 lebih 5 menit. Kemudian untuk meningkatkan keabdolan ketajaman rasa kita, ora ono apa-apa kunci 1, yang kedua arep turu tangi turu kunci, yang ketiga ono hera-heru apa wae, chaos, bencana alam, hewan, gaib dan sebagainya, kita selalu ingat kunci. Dan semua perilaku kita dasari dengan filter tumindak dengan pangumbahing rogo, dalam bahasa kasampurnan urip, dalam bahasa torekot hakikat Islam disebut poncolaku ngawurip ihsan, menuju kebaikan semua. Akhirnya para sutrisno, itu kesimpulan buku yang sudah bisa sampaikan dalam bahasan 009 ini. Semoga membawa manfaat dan bisa bermanfaat khusus untuk menuju lagu yang hakikat kita, lagu kasampurnan urip, supaya pinuju tentram, pinuju wicaksana, panguwasalan, selalu bisa menjauhi tumindak luput. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah, biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kepanggih malih ing episode 0010 saklajengipun. Matur nuwun, terima kasih.